Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam rekaman video inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, berkah berlimpah. Amin. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang ESQ, Emotional Spiritual Question. Ini sebenarnya training yang didirikan oleh Pak Ari Ginanjar Agustian, namanya training ESQ, ya. Training ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Saya sendiri pernah mengikuti trainingnya ini sekitar tahun 2004 yang lalu, teman-teman semuanya. Sekarang udah sekitar 20 tahun lebih ya saya ikutin training itu, dan training ini masih eksis sampai hari ini, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa sih ESQ itu, apa hubungan ESQ dengan kesuksesan kita, kehidupan kita. Nah, teman-teman, di negara barat yang notabene negara-negara yang mengandalkan kecerdasan intelektual, ilmu pengetahuan, ya, lebih mengagungkan intelektual, ya, mengandalkan intelektual sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang, ya. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu intelektual saja tidak cukup, ya. Maka emosional seseorang juga berperan penting terhadap kesuksesan seseorang, ya. Nah, ternyata intelektual, emosional juga tidak cukup, ya. Di era yang serba semakin canggih saat ini, justru spiritual juga punya peran yang penting, ya, dalam kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, kita akan sama-sama, saya akan coba kupas sedikit, ya, tentang apa itu ESQ, ya, Emotional Spiritual Quotient. Nanti teman-teman kalau ingin lengkapnya, saya rekomendasikan teman-teman ikut training ESQ langsung dibimbing oleh Pak Ari Ginanjar Agustian. Oke. Nah, teman-teman, jadi ESQ ini pertama kali ditemukan, ya, IQ ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Binet tahun 1905, ya, pada saat Perang Dunia Pertama di Prancis. Nah, pemerintah Prancis saat itu melakukan penelitian, melakukan tes, melakukan seleksi untuk pegawai, untuk tentara, untuk untuk mahasiswa, ya, dengan menggunakan tes kecerdasan IQ. Jadi orang-orang yang IQ-nya tinggi dianggap orang-orang yang memiliki kecerdasan, ya. Orang-orang yang dianggap calon orang-orang sukses. Nah, itu digunakan pada saat Perang Dunia Pertama. Nah, dalam perjalanan waktu perkembangan, ya, Daniel Goleman, seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang pakar psikologi, tahun 1995 dia melakukan penelitian lagi tentang EQ atau emotional quotient. Ternyata intelektual saja tidak cukup, ya, mengantarkan seseorang mencapai kesuksesan, ya. Ternyata banyak orang-orang yang secara intelektual dia cerdas, dia pintar, dia piawai, tapi dalam hubungan kemanusiaan dia lemah, ya. Mungkin emosinya tidak terkontrol, mudah marah, psikologinya tidak bagus. Oleh karena itu akhirnya Daniel Goleman melakukan penelitian tentang EQ. Nah, ternyata EQ ini juga memiliki peran penting, ya, dalam kesuksesan seorang, ya. Nah, ini di tahun 1995, ya, ditulis dalam bukunya berjudul Walking with Emotional Intelligence, ya. Penulisnya adalah Daniel Goleman. Nah, waktu terus berjalan, beriring waktu berjalan, dunia pengetahuan terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang, teknologi terus berkembang, ya. Maka di tahun 2000, ya, VS Ramachandran dari India dan Michael Persinger dari Amerika itu melakukan penelitian terhadap spiritual, ya, di California, Amerika. Ya. Nah, ternyata intelektual saja tidak cukup, ya, emosional saja tidak cukup, maka dibutuhkan kecerdasan spiritual, ya, untuk mengantarkan seseorang pada kesuksesan yang hakiki.
Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini, dia memahami bahwa kesuksesan dia tidak lahir dari diri dia sendiri, tidak juga lahir dari orang-orang di sekitar dia, tapi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia menyadari bahwa kesuksesan dia juga ada campur tangan Tuhan. Bahkan dia hidup itu sendiri, dia menyadari bahwa itu juga campur tangan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, kecerdasan spiritual ini akhirnya banyak dipelajarin di negara-negara barat, ya. Mereka ingin tahu kenapa kok spiritual ini yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan dunia, tapi kok bisa mengantarkan orang-orang sukses. Nah, akhirnya di tahun 2000 itu, ya, John Naisbitt sama Patricia Abundance, ya, itu menulis buku, ya, Megatrend 2000, ya. Nah, ini buku yang cukup viral, buku yang bestseller, buku yang menjadi bahan diskusi para ilmuwan, para intelektual. Ternyata di tahun 2000 itu adalah tahun di mana spiritual itu menjadi sebuah perbincangan yang serius di kalangan intelektual, kalangan ilmuwan, ya, dan ingin membuktikan benarkah spiritual ini bisa mengantarkan orang-orang sukses. Ya, nah, akhirnya dari situ disimpulkan bahwa 67.000 pegawai Pacific Bell mengikuti pelatihan spiritual. Ya, Ford disusul oleh Ford Motor Company, Protect and Gambler, AT&T Company, General Motor, IBM Company, semuanya mengikutkan karyawannya mengikuti pelatihan-pelatihan spiritual. Ini membuktikan bahwa tahun 2000 itu booming pelatihan-pelatihan yang ada hubungannya dengan spiritual. Ya, jadi ini membuktikan bahwa spiritual juga memiliki peran penting terhadap keberhasilan seseorang. Bahkan di Harvard University, ya, tahun 2002, tepatnya tanggal 11 dan 12 April, itu diadakan sebuah seminar yang diikuti oleh para eksekutif ya perusahaan, para owner perusahaan, para politisi, para ilmuwan, ya, yang membahas tentang spiritual. Ya, judul seminarnya Does Spirituality Drive Success in Business? Jadi, apakah spiritual ini bisa mengantarkan orang sukses dalam bisnis? Nah, selama 2 hari ini para orang-orang hebat, pakar-pakar pemberdayaan diri, pakar-pakar bisnis berdiskusi tentang hal ini. Ternyata disimpulkan bahwa spiritual ternyata memiliki peran yang penting dalam kesuksesan seseorang, termasuk juga dalam bisnis, teman-teman. Ya. Nah, ini luar biasanya, ya. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa dari seminar itu disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki spiritual, ya, dia dalam kehidupan kesehariannya dia memiliki integritas. Ya, memiliki integritas. Jadi ada hubungan orang yang cerdas secara spiritual, dia memiliki kecerdasan integritas, ya. Dia menjaga nama baik dia juga berhubungan dengan orang lain juga bagus, ya. Dia amanah ketika dititipin sebuah amanah peran, ya. Kemudian orang-orang spiritual memiliki energi positif, ya. Energinya positif, dia memiliki semangat yang luar biasa, ya. Baik semangat dia dalam bekerja, apalagi semangat dia dalam beribadah. Ya. Kemudian orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia senantiasa menginspirasi orang, memotivasi orang. Dia tidak ingin sukses sendiri, tapi dia juga bisa mensukseskan orang lain, teman-teman semuanya. Ya, ini ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Kemudian dia juga memiliki hikmah, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ya, jadi ketika dalam kehidupan dia mengalami kejadian, entah itu kejadian baik atau kejadian buruk, maka dia senantiasa menghubungkan kejadian itu dengan spiritual, ya, dan dia bisa mengambil hikmah atas kejadian-kejadian itu. Oke. Kemudian orang-orang yang memiliki spiritual, dia adalah seorang petarung, ya. Kalau Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam sebuah quote atau
quote ya kalau nggak salah ya, bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik itu malam dia seperti sufi ya, orang yang dia senantiasa tahajud, tunduk beribadah di hadapan Tuhannya. Siang hari dia seperti macan, seperti harimau yang mencari mangsa di lapangan luas gitu. Nah, jadi itu ciri-ciri orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual tadi. Pertama, dia memiliki integritas, kedua memiliki energi positif, dia senantiasa menginspirasi, kemudian dia senantiasa mengambil hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian, dan dia adalah seorang petarung ya. Dia tidak mudah patah semangat, dia senantiasa bangkit ketika dia mengalami kegagalan ya. Nah, hasil seminar di Harvard University ini juga dikembangkan lagi oleh Gay Hendricks sama Kate Lutman dalam bukunya berjudul Corporate Mystic. Nah, ini juga buku yang cukup fenomenal, cukup viral, cukup bestseller di kalangan para eksekutif ya. Di mana di buku ini dituliskan bahwa dari hasil penelitian selama 20 tahun ternyata orang-orang sufi, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang dalam ya, ternyata banyak ditemuin di korporasi-korporasi besar. Maksudnya apa? Orang-orang yang cerdas secara spiritual tapi dia berada di korporasi besar, dia tidak hanya sekedar berbicara di atas mimbar, di atas panggung, di atas masjid atau di atas rumah ibadah atau di hadapan jemaah para gereja, tapi mereka mengaplikasikan, mempraktekkan nilai-nilai spiritual itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan dalam pekerjaannya. Gitu ya. Jadi buku ini cukup menarik ya, teman-teman coba bahas ya di corporate, judulnya Corporate Mystic ya, karya Gay Hendricks sama Kate Lutman PhD. Nah, dari situ disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki karakter sufi atau sufi corporate dalam buku Corporate Mystic itu memiliki karakter pertama jujur dan adil ya. Kemudian mengenal diri sendiri ya, dia tahu diri dia, untuk apa dia diciptakan, mau ngapain dia di dunia ini, dan kemana nanti dia setelah meninggalkan dunia ini. Artinya dia paham diri dia dan akan kemana perjalanan kehidupan dia ya. Kemudian fokus pada kontribusi. Orang-orang yang memiliki karakter sufi corporate ini, dia fokus pada kontribusi. Dia mencoba untuk apa yang bisa dia kontribusikan, pemikiran dia, tenaga dia, kemudian ide dia itu dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan spiritual ya. Kemudian mampu membangkitkan semangat diri dia, dalam diri dia, dan mampu membangkitkan semangat orang lain ya. Kemudian terbuka pada perubahan, jadi dia tidak open, dia senantiasa open mind, terbuka pikirannya, open heart, terbuka hatinya untuk menerima hal-hal baru dalam kehidupan, menerima masukan-masukan baru, menerima informasi-informasi baru. Kemudian dia juga menyaring, memfilter ya hal-hal itu ya untuk perbaikan kehidupan dia yang lebih baik. Kemudian memiliki visi kehidupan yang jauh ya, lebih besar, jauh lebih luas ya, memiliki gambaran, memiliki narasi yang besar dalam kehidupan. Dia tidak hidup hanya untuk diri dia sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain dan untuk orang banyak. Ini ciri orang-orang yang memiliki karakter sufi corporate. Kemudian disiplin diri dan seimbang. Nah, jadi dia disiplin menata kehidupannya, menata waktunya, menata pekerjaannya, dan dia seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dia seimbang antara bekerja dengan beribadah. Jadi ini ciri karakter orang-orang yang memiliki sufi corporate. Nah, teman-teman, saya akan ambilkan beberapa contoh-contoh ya, contoh-contoh para miliarder besar, para orang-orang hebat yang memiliki sufi corporate ya. Nah, yang pertama
Kita lihat Konoke Matsushita, ya. Konoke Matsushita ini dia adalah pendiri Panasonic, ya. Dia seorang entrepreneur, pengusaha, miliarder, seorang pendidik dan seorang filsuf, ya. Kemudian pendidikan terakhir dia hanya kelas 6 SD, teman-teman. Coba bayangin, ya. Dia mampu membangun korporasi sebesar Panasonic ini, tapi pendidikan formal dia hanya sekelas 6 SD. Jadi luar biasa, ya. Konoke Matsushita ini menginspirasi kita semua bahwa pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tapi bukan berarti saya mengabaikan Anda untuk tidak mengenyam pendidikan di sini. Kemudian beliau menulis 46 buku, ya, dari tahun 1953 sampai 1990, luar biasa coba. Ya, di tengah kesibukan dia membangun bisnis, ya, membangun korporasi besar, ya, dia masih menyempatkan selama hidupnya dia masih menyempatkan menulis 46 buku. Saya sendiri di usia saya yang sudah kepala 4 ini baru 4 buku yang saya hasilkan, teman-teman semuanya. Ya, jadi luar biasa, ini memotivasi saya untuk senantiasa terus menulis, ya, menghasilkan buku-buku yang berkualitas yang mampu menginspirasi banyak orang. Kemudian di akhir hayatnya dia menyumbang, ya, 291 juta dolar US, ya. 291 juta dolar. Itu dari uang pribadi. Maksudnya uang dia sendiri, bukan uang perusahaan, ya. Ya. Kemudian dia juga menyumbang 99 juta dolar, ya. Itu dari perusahaan. Jadi keuntungan perusahaannya dibagikan untuk menyumbang sebesar 99 juta dolar. Dia memiliki filosofi hidup, life is not only for free, ya. Jadi hidup tidak hanya sekedar untuk sebuah roti, ya. Ini inspirasi kita. Kemudian ini Mr. Soichiro Honda, pendiri Honda. Ya, Anda tahu sendiri, ya. Honda ini adalah sebuah industri, sebuah korporasi otomotif, ya, di mana hampir seluruh dunia itu sudah dimasukin oleh perusahaan ini, ya. Memiliki 43 perusahaan di 28 negara, ya. Beliau ini menariknya, teman-teman semuanya, tinggal di rumah yang sangat sederhana, ya. Kenapa? Karena dia memaknai hidup, ya, bukan hanya sekedar dengan penampilan-penampilan, tapi dia memaknai hidup lebih kepada kontribusi dia terhadap orang lain. Jadi dia cukup tinggal di rumah yang sederhana saja, ya. Hobinya melukis di atas kain susah, kemudian dia tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya, luar biasa. Kenapa? Karena dia ingin mendidik anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang tidak hanya mengandalkan orang tuanya, sebagaimana kebanyakan anak pada umumnya, ya, ketika orang tuanya kaya, anaknya mengandalkan orang tuanya. Tapi di sini Soichiro Honda tidak mewariskan apapun kepada anaknya, dan anak-anaknya disuruh mandiri, disuruh membangun usaha sendiri tanpa berlindung di balik kejayaan orang tuanya. Kemudian di Indonesia, ya, saya ambil contoh supaya kita seimbang, tidak hanya sekedar saya mengambil contoh para miliarder luar. Di Indonesia kita kenal Pak Khairul Tanjung, pemilik City Corp, ya, Khairul Tanjung Corporation. Beliau ini pemilik Carrefour, Trans TV, Trans Studio, Bank Mega, dan banyak perusahaan-perusahaan properti lainnya. Nah, ternyata saya mencoba untuk menggali siapa sih sebenarnya Pak Khairul Tanjung ini. Ternyata Pak Khairul Tanjung ini dia membangun sebuah sekolah setara pendidikan SMA, itu sekolahnya gratis, 100% gratis, ya. Jadi dari makan, biaya, asrama, sampai dia lulus, anak ini lulus, itu semuanya gratis, luar biasa. Nama sekolahnya itu City Foundation, ya. City Foundation, nama sekolahnya saya kurang. Anda boleh googling di Google lah intinya. Nah, artinya teman-teman semuanya, kalau kita mau melihat kisah-kisah orang-orang sukses ini, ternyata mereka adalah tidak hanya cerdas secara intelektual, tidak hanya cerdas secara emosional, tapi mereka juga cerdas secara spiritual. Penggabungan antara intelektual, emosional, dan spiritual inilah menjadikan mereka menjadi orang-orang sukses yang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang banyak.
Jadi dapat saya simpulkan bahwa intelektual tanpa memiliki emosional akan menjadi masalah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang cerdas tapi emosionalnya bermasalah, sehingga dia kecerdasannya itu justru malah merugikan diri dia sendiri, bahkan bisa jadi merugikan orang lain. Kemudian emosional, ya, kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, ya. Jadi ciri orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, ya. Dengan pengetahuan tersebut menjadi dasar dia untuk mengambil tindakan, ya. Jadi hubungan relationship-nya akan lebih erat lagi. Kenapa? Karena dia bisa memahami orang lain, ya. Selama ini orang-orang intelektual hanya memahami diri dia sendiri dan dia mau dipahami tanpa dia mau memahami orang lain. Kemudian spiritual bersumber dari suara hati dan mengambil nilai-nilai dan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari penjelasan video kali ini teman-teman bisa sedikit dapat pengetahuan tentang bahwa kesuksesan kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan intelektual, tidak cukup hanya mengandalkan emosional, tapi kita juga harus cerdas secara spiritual, sehingga kecerdasan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kecerdasan kita bisa mengantarkan, ya, bisa membangun kesuksesan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu saja mungkin video singkat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.